Selamat pagi. Ini dengan Mbak Kanaya ya? Ya, Ya, sebenarnya kita kan udah buat janji nih di WA, tapi mungkin untuk lebih nyaman ke depannya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama saya Vika. Mbak Kanaya bisa manggil saya Mbak, Kak, atau Ibu senyamannya Mbak Kanaya aja. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mbak Kanaya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. jadi perkenalkan nama saya Kanayatri Rahmafilia. Saya bisa dipanggil Naya. Oke, Mbak Naya dari jurusan apa? Dari jurusan ini pendidikan tinggi biasa. LB ya? Iya, Di UM. iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Kanaya ini udah pernah ngelakuin sesi konseling sebelumnya atau belum pernah? Pernah sih tapi udah lama banget. Waktu apa ya? Waktu SMA kayaknya. Oh, waktu SMA ya, setelah itu belum pernah lagi. Belum. Nah, apa sih yang Mbak Kanaya ketahui tentang sesi konseling? Eh, jadi nanti saya cerita sama guru BK saya waktu itu ya, eh, cerita-cerita tentang apa yang saya alami, terus nanti guru BK saya kasih nasihat buat saya tentang apa yang saya alami gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya Mbak Kanaya sebelum dari sini habis dari mana tuh? Dari kos aja sih Bu, habis ya pagi belum sarapan belum masak gitu langsung kesini sih tadi dari Oke, kos. oh dari kosong ke sini belum sarapan, tapi masih kuat kan? Masih semangat gitu kan? Insya Allah. Oke, baik. Emang hari ini belum ada perkuliahan? Kebetulan hari ini saya libur, Oh, jadi libur. ya jadi kosong sampai sore. Oke, berarti kosong sampai sore. Nah, makanannya ini kesini atas rekomendasi dari teman atau gimana? Sendiri sih, kan saya kayak punya masalah gitu ya. Jadi kok saya kok kalau saya terus-terusan kayak gini tuh kayaknya nggak nyaman buat saya dan saya jadi ngehambat apa ya kehidupan saya gitu loh, jadi kegiatan sehari-hari saya. Jadi saya pengen keluarlah dari masalah itu, pengen pulih, pengen kayak teman-teman saya bisa enjoy gitu dalam kuliahnya. Oke, sekali saya sangat mengapresiasi niat baik dari Mbak Kanaya ini ya. Oke, sebelumnya sebelum kita memulai sesi konseling ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kita kali ini. Jadi di sesi konseling kali ini kita mempunyai tiga asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Jadi pada sesi konseling kali ini Mbak Kanaya tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang Mbak Kanaya ingin ceritakan, apapun yang Mbak Kanaya ingin sampaikan, karena apa yang Mbak Kanaya sampaikan pada sesi ini akan kita simpan pada sesi ini aja gitu. Jadi nggak bakal kebuka ke orang lain gitu ya. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke, nah baik, untuk sesi konseling kali ini kita ada sekitar 30 menit Mbak. Apakah dirasa cukup? Sepertinya cukup sih Bu. Oke, cukup ya. Oke, baik, dari Mbak Kanaya, apa yang Mbak Kanaya ingin sampaikan di sesi konseling kali ini? Yang ingin saya ceritakan gitu ya. Oke, jadi saya itu bukan akhir ini sih, mulai dari semester 2 itu saya tuh kerasa banget homesicknya. Sampai sekarang semester 4 tuh kerasa banget. Nggak kayak saya di awal-awal gitu. Di awal semester 1 tuh saya benar-benar ceria. Saya enjoy lah dalam berkuliah. Nggak perlu mikirin apa suasana di rumah gitu. Tapi setelah pulang dari semester 1 itu terus balik lagi ke Malang, kerasa banget gitu. Kayak enakan di rumah, terus saya mulai kepikiran kalau di rumah itu ada kakak saya, ada ibu saya, terus saya juga nggak perlu mikir masak apa hari ini. Terus kayak kenangan-kenangan di rumah itu mulai berputar gitu di otak saya, sehingga saya tuh kadang sedih, kadang juga waktu dengerin lagu yang misal tentang rumah atau kenangan gitu saya juga ikutan nangis. Jadi nggak enjoy gitu kuliahnya karena terus mikirin pengen pulang gitu. Makanya terus ingin pulang gitu. Nah, apakah itu satu hal yang menghambat Mbak Kanaya di kehidupan sehari-hari Mbak Kanaya? Iya, jadi
nggak fokus gitu kuliahnya. Kadang tuh kalau mau mepet-mepet pulang ada hari libur gitu ya, saya tuh fokus nyari tiket kereta gitu. Jadi bukannya fokus ke materi kuliah, saya malah fokus ngebar tiketnya gitu. Oke, jadi Mbak karena itu pikirannya mau pulang terus gitu ya, di rumah terus gitu. Nah, apakah selama ini tuh ada hal yang membuat Mbak Kana itu kayak Mbak Kana itu bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu sebelumnya? Untuk ngilanginnya sih apa ya, dengan banyak ngisi banyak kegiatan juga buat saya lebih homesick juga. Kayaknya belum ada yang bisa ngalihin saya gitu. Oke, belum ada ya. Nah, pas kan Mbak karena ini mulai merasa homesick itu di semester 2 nih. Nah, di semester 1 pas pertama Mbak Kana ini kalian rumah tuh apa hal yang menurut Mbak Kana ya kok Mbak Kana belum merasakan homesick itu di semester 1 tapi baru merasakan itu di semester 2? Karena di semester 1 kan saya first time rantau gitu ya, jadi saya masih semangatnya tuh mengeksplor tempat tinggal baru saya. Jadi saya belajar banyak di Malang ya, itu 6 bulan saya benar-benar nggak pulang, nggak pernah pulang di sini terus. Dan ya enjoy aja, main sama teman, terus ya beli makan, bercanda-canda. Terus saya kan juga asrama kan, jadi kayak rame banget gitu. Jadi seneng aja awalnya, tapi terus ketika pulang ternyata tuh rumah tuh lebih nyaman daripada di asrama, karena nggak perlu beli makan, nggak, terus ada sepeda juga di sini kan, saya juga nggak ada sepeda kan, jadi kayak apa apa tuh harus jalan kaki, enakan di rumah deh gitu. Oke, nah apa yang membuat apa yang Mbak Kana lakukan ketika Mbak Kana ini merasa homesick? Ketika homesick sih ini kayak ngeliat buka galeri, terus lihat foto-foto waktu di rumah kan. Sebenarnya tuh saya nggak tahu ya, saya tuh kangen sama rumah atau sama orangnya gitu. Jadi saya buat galeri tuh kadang ini ngeliatin foto-foto kucing saya. Kan saya punya 2 kucing, kayak kangen banget, pengen pengen mau dia gitu. Itu sih, ngeliatin foto mereka. Oke, jadi Mbak Kana cuma bisa ngeliatin foto-foto mereka gitu. Nah, setelah melihat foto-foto mereka gitu, apakah ada perasaan yang lebih baik yang Mbak Kana rasakan atau Mbak Kana itu malah semakin sedih gitu ketika melihat foto-foto itu? Awalnya sih seneng ya karena lihat foto mereka gitu, tapi lama-kelamaan juga kayak cuma bisa lihat fotonya gitu, nggak nggak bisa meluk mereka, nggak bisa merasakan, nggak bisa bicara gitu sama mereka, jadi kayak setelahnya sedih sih. Oke, Mbak Kana merasa sedih setelah semakin sedih gitu ya setelah melihat foto-foto itu. Nah, apakah di semester 2, semester 3 atau dan seterusnya ini Mbak Kana itu sudah jarang mengeksplor hal baru gitu? Apa ya, enggak sih, di semester 2 saya pernah ikut organisasi gitu, dan itu membuat capek, dan itu malah seharusnya bisa buat media saya untuk mengeksplor, tapi saya malah kecapean di sana dan pengen pulang gitu sih. Nah, setelah itu apakah Mbak Kana masih mempunyai kesibukan lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi untuk sekarang ini kesibukannya apa aja? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya. Ya cuman kuliah aja. Oke, jadi untuk semester ini cuman fokus kuliah gitu ya. Jadi lebih sering keingat gitu ya. Nah, apakah Mbak Kana itu mempunyai kepikiran gitu kayak mau ngelakuin apa gitu di semester ini atau emang niatnya emang cuman mau kuliah aja, fokus kuliah gitu? Sebenarnya saya ada kepikiran buat cari kerja sih, karena ya pengen cari pengalaman aja, karena nantinya kita kan juga di dunia kerja gitu ya, jadi pengen juga lah, ada kalau ada kesempatan pengen apply gitu. Tapi untuk sekarang apakah ada progres untuk itu atau belum ada? Belum ada sih. Belum ada sama sekali ya. Oke, baiknya Mbak Kaya ya. Nah, kan Mbak Kaya tadi bilang nih kayak sering merasa sedih gitu ketika
akhir-akhir ini gitu sering kepikiran gitu ya. Nah tapi ketika Mbak Kanaya mempunyai kesibukan juga, Mbak Kanaya kalau capek ingatnya di rumah gitu ya. Jadi Mbak Kanaya ini belum mempunyai gambaran lagi ke depannya bakal kayak gimana gitu ya. Nah untuk mengeksplor hal baru itu apakah Mbak Kanaya itu sudah menyesuaikan dengan minat dan passion Mbak Kanaya di organisasi itu atau gimana? Waktu di organisasi atau Di organisasi. kalau di organisasi itu ya ya nggak tahu ya sebenarnya sesuai passion atau enggak, pokoknya saya dari dulu dari SMA itu udah join organisasi gitu karena berdasarkan kebutuhan saya, karena saya tuh orangnya susah untuk punya teman, jadi harus ada apa ya, medianya gitu loh buat nyari teman, karena kalau cuman kuliah atau cuma sekolah itu tuh ya temennya cuma kelas itu doang, jadi harus ada hal lain lah yang membuat saya tuh bisa punya teman. Dengan organisasi itulah akhirnya saya memutuskan untuk bergabung karena gitu saya sudah punya teman. Oke, apakah di organisasi itu Mbak Kanaya sudah mempunyai teman yang mungkin dekat atau gimana? Di organisasi sih nggak deket-deket aja sih, tapi akhirnya ya punya kenalan dari berbagai kelas, jadi kenal. Kalau dekat sih enggak. Oke, tapi salah satu tujuan Mbak Kanaya di organisasi itu sudah tercapai ya untuk mempunyai teman. Iya. Nah, di perkuliahan ini apakah Mbak Kanaya itu masih mempunyai apa ya keinginan untuk menambah teman atau Mbak Kanaya sudah merasa cukup dengan orang yang berada di sekitar Mbak Kanaya sekarang? Saya sih menurut saya masih tetap harus cari teman ya, karena setelah saya lihat-lihat tuh teman saya tuh cuman itu doang, jadi kayaknya harus lebih banyak ya dari ini. Oke, apakah dalam pertemanan ini mempengaruhi kehidupan Mbak Kana ya? Kayak misalnya kan biasanya nih kalau kita punya temen tuh kalau lagi homesick atau lagi sedih pasti kayak ada teman yang diajak main atau gimana. Apakah Mbak Kanaya itu melakukan itu atau tidak? Iya, kan kebetulan saya pas berdua juga kan, jadi kayak saya juga terbuka banget kalau saya tuh lagi musik gitu. Nah biasanya kayak ya ayo main kemana gitu, jadi dia yang nawarin sebenarnya mau kemana ayo atau jajan gitu. Jadi temannya ini lumayan membantu ya Mbak Kanaya ketika lagi homesick gitu. Nah, tapi kan Mbak Kanaya bilang nih Mbak Kanaya lumayan susah ya untuk mendapatkan teman gitu. Nah, selain dari berorganisasi, menurut Mbak Kanaya apa sih yang Mbak Kanaya perlu lakukan untuk mendapatkan teman lagi gitu biar nggak terlalu kesepian atau gimana? Itu sih kayaknya harus SKSD sama orang, tapi kayaknya tuh capek banget gitu loh, capek. Dan menurut saya tuh saya waktu SKD sama orang itu fake gitu loh, jadi ya cuman formalitas, nggak bisa bikin saya deket sama dia gitu. Pengennya eh, pengennya punya orang yang deket gitu, nggak cuma kenal, tapi susah gitu. Susah. Apakah di perkuliahan ini Mbak Kanaya mempunyai teman yang dekat dengan Mbak Kanaya? Iya, Punya. Nah, teman itu di mana sekarang? Di perkuliahan juga. iya, saya tuh kayak punya temen kayak kayak cuman satu-satu gitu loh, kayak di kelas satu itu, terus nanti di jurusan di organisasi cuman itu yang deket banget, pokoknya yang deket banget. Kalau teman mah sebenarnya semuanya teman, semua kenal, tapi kalau deket tuh kayak cuma satu orang, kayak di kelas satu orang, di organisasi satu orang, di kos satu orang, itu aja. Gitu. Jadi Mbak Kanaya lumayan sulit ya bergaul gitu kayak di suatu perkumpulan gitu ya. Oke, nah apakah dengan menambah teman atau menambah relasi nih di suatu perkumpulan itu bisa membuat Mbak Kanaya itu kayak meningkatkan motivasi dan semangat Mbak Kanaya gitu ketika lagi sedih atau lagi mengingat rumah itu? Apakah pengaruh teman itu
itu lumayan lumayan apa ya, kehadiran teman Mbak Kana itu lumayan berpengaruh atau enggak di suatu perkumpulan itu? Sepertinya iya sih kalau lagi seru gitu saya jadi seru juga ya di Malang gitu. Hal yang nggak bisa aku dapetin di rumah gitu ternyata juga seru juga gitu. Kadang juga mau batin nggak apa nih kamu di sini dengan orang-orang ini loh. Oke, jadi sosok kehadiran teman ini lumayan membantu Mbak Kanaya di tengah homesick gitu ya. Nah, ketika Mbak Kanaya merasa homesick gitu, apakah eh, ada ada apa ya, tugas-tugas perkuliahan yang mungkin eh, terhambat karena perasaan homesick itu? Kan biasanya orang kalau homesick itu kayak kayak malas gitu, ngapa-ngapain, nggak ada semangat gitu. Gimana nih perkuliahan Mbak Kanaya atau kehidupan Mbak Kanaya lah saat merasakan homesick gitu? Apakah Mbak Kanaya itu tetap bisa mengontrol atau kayak atau cuman tinggal diem kayak nggak ada apa ya, inisiatif buat ngerjain tugas dan lain-lain? Ya sebenarnya kayaknya dua-duanya deh jadi kayak penyemangat sama buat kendor juga soalnya kalau ingat rumah tuh jadi kayak ingat perjuangan orang rumah buat bisa nguliahin gitu kayak mereka tuh kerja di sini tuh aku cuman suruh belajar gitu loh kok susah banget jadi biasanya bisa buat motivasi gitu apa ngerjain tugas tapi kadang juga kayak kalau tugasnya udah susah banget udah kayak aduh capek sama kegiatan di perkuliahan kan kayak udah gak mau ngerjain karena capek. Nah, ketika lagi capek seperti itu nih, apa hal yang biasa Mbak Kanaya lakukan untuk membangun kembali rasa capek itu, rasa semangat itu? Ya biasanya itu sih keinget tujuan awalnya di Malang tuh apa kan tujuan di Malang kan buat ini apa belajar gitu jadi ya kenapa sedih ya ini terus keinget juga yang memilih kuliah di Malang tuh ya aku sendiri kok sedih sih gitu ini kamu yang milih loh. Nah, di saat kan Mbak Kana ini di saat masa sedih kembali mengingat tujuan awal ya. Nah, apakah dari kesedihan-kesedihan itu pernah Mbak Kana itu pernah merasakan kesedihan yang berlarut gitu atau cuma datangnya tuh kadang-kadang gitu? Enggak sih kadang-kadang aja atau habis baru banget balik dari rumah gitu ya iya dari Banyuwangi gitu barusan sapa itu kayak sedih banget kayak kenapa sih aku harus kesini lagi tapi setelahnya kayak beberapa hari gitu ya udah kayak oh ya kayak biasa Kayak biasa kembali kembali normal gitu ya. Nah, makanya nah kan kita gimana nih kalau kita mengatur kayak sebuah rencana kecil gitu. Jadi Mbak Kanaya ketika kayak dimana rencana itu kayak semacam planning ya, kayak dalam satu minggu itu kita bakal ngapain aja. Nah, Mbak Kanaya bisa melakukan itu dengan rasa konsisten gitu. Jadi kita bisa Mbak Kanaya bisa melakukan kayak membuat plan gitu ya, plan dari minggu dari Senin sampai Minggu. Kemudian di situ Mbak Kanaya menuliskan nih kayak apa sih hambatan Mbak Kanaya dalam menghadapi plan itu, dan Mbak Kanaya bisa menuliskan solusi yang Mbak Kanaya lakukan ketika merasa sedih gitu, kayak apa sih yang Mbak Kanaya lakukan ketika merasa sedih, kayak merasa homesick itu kembali. Apakah Mbak Kanaya bisa, mungkin Mbak Kanaya bisa memperbanyak pergaulan kayak menambah teman atau kembali mengeksplor hal-hal baru gitu, kayak misalnya mungkin jalan-jalan sama temennya apa gitu atau gimana gitu? Apakah bisa dipahami? berarti itu saya mau membuat jadwal gitu keseharian saya jam segini ngapain jam segini ngapain gitu Iya, betul sekali Mbak Kanaya. Jadi Mbak Kanaya membuat jadwal planning gitu, kayak apa yang harus Mbak Kanaya lakukan dalam hari itu. Nah, mungkin ketika Mbak Kanaya bisa misal nih dalam satu minggu itu ada satu masa Mbak Kanaya itu merasa sedih nih. Nah, apa sih yang Mbak Kanaya lakukan untuk melawan rasa sedih itu? Misalnya mungkin Mbak Kanaya bisa
bisa kembali mengingat tujuan awal Mbak Kanaya gitu atau keluar main sama temannya. Nah, ketika Mbak Kanaya merasa sudah melewati hal tersebut, mungkin Mbak Kanaya bisa mengapresiasi diri Mbak Kanaya dengan melakukan hal-hal yang Mbak Kanaya sukai seperti itu. Apakah bisa dipahami Kak? Oh iya, bisa. Oke, nah mungkin untuk sesi kali ini kita akan sepakati untuk penugasan yang seperti itu. Nah, kita bisa membuat jadwal mungkin di pekan depan lagi sesuai jadwal hari ini aja ya. Mungkin Oh, iya. karena Mbak Kanaya juga lagi kosong ya untuk hari ini. Iya. Oke, boleh kita melakukan penugasan di hari ini, di minggu depan hari ini aja gitu ya. Iya, Apakah bisa dipahami Mbak? bisa. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin Mbak Kanaya sampaikan atau? Perjalatannya tadi itu saya catat lewat buku atau gimana? Eh, iya, boleh di buku catatan aja, di notebook kecil aja gitu, nggak apa-apa. Oke. Jadi sesi selanjutnya kita akan melakukan evaluasi nih mengenai apa yang Mbak Kanaya lakukan dalam 1 minggu itu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin kalau udah nggak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa mengakhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih Mbak Kanaya karena udah ngeluangin waktunya dari pagi nih sampai belum sarapan juga. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan ya.